Tertipu dengan kesederhanaan Jokowi. Tampil sederhana Presiden Joko Widodo sejak menjabat sebagai wali kota Solo hingga menjadi RI 1 diakui sempat membuat begawan ekonomi sekelas Rizal Ramli tertipu. Di mata Rizal Ramli, kesederhanaan Jokowi memberi harapan besar untuk membawa rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera. Namun penilaian itu perlahan luntur seiring kebijakan dan pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Dalam kasus saya, jujur saja gue ketipu dengan kesederhanaan Jokowi. Sederhana banget gitu loh, kata Rizal Ramli dikutip dari diskusi Ruang Dialek yang kembali diunggah di akun Instagramnya Kamis 2 November 2023. Rizal Ramli lantas menceritakan kedekatannya dengan Presiden Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi meminta tolong kepada Rizal Ramli untuk melobi Jepang agar proyek MRT bisa lebih murah. Saya itu simpati dengan rakyat. Penampilannya Jokowi kan sangat merakyat sekali. Waktu itu jadi Gubernur DKI, dia minta tolong saya untuk menegosiasi proyek MRT lebih murah. Jelas Rizal Ramli melihat kesederhanaan Jokowi. Sapan Rizal Ramli lantas membantu Jokowi. Ia lalu bertemu dengan Tanaka Akiki-Hosan yang merupakan pemegang mayoritas proyek di Indonesia, termasuk MRT. Namun penilaian Rizal Ramli tersebut perlahan berubah. Kini menilai Jokowi telah memiliki kepentingan lain dari sekedar mesejahterakan rakyat. Mas Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Dia sibuk cari duit doang. Dia bisa jadi presiden kan karena demokrasi. Tapi begitu jadi presiden, dia preteli komponen demokrasi. Parahnya lagi, Anwar Usman dan kawan-kawan disebut sengaja belokkan putusan MK soal syarat capres-cawapres. Saat ini menggema, Gibran terancam gagal ikut Pilpres. Waduh, ini udah fatal ya. Pakar ungkap dua opsi pembatalan putusan MK soal usia capres-cawapres. Publik tengah menanti-nanti keputusan akhir sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Atas laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi terkait putusan Mahkamah Konstitusi menyoal perkara gugatan batas usia capres-cawapres hingga Kamis 2 November 2023 hari ini. MK masih akan memeriksa 3 orang hakim konstitusi, di mana sebelumnya sudah ada 6 hakim lain yang telah menjalani pemeriksaan. 6 hakim lain yang telah diperiksa itu adalah Ketua MK Anwar Usman, Manahan Sitompul, Eni Nurbaningsih, Saldi Irsra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Diketahui MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan ini tentu menjadi karpet merah bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres 2024. Saat ini Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sementara itu pengamat hukum tata negara yang juga dekan Fakultas Hukum UNSUD, Muhammad Fauzan memaparkan bila merujuk pada hukum tata negara positif sesuai dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang 1945, maka peraturan putusan MK termasuk di dalamnya putusan nomor 90 melepas, suka atau tidak, maka sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut langsung berlaku dan tidak ada upaya hukum. Wah, kalau begini Gibran terkesan jadi anak emas ya. Namun terkait dengan adanya laporan pelanggaran kode etik ke MK, maka sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang MK hanya ada sanksi teguran lisan, tertulis dan pemberhentian sebagai hakim konstitusi, kata dia. MK memang hanya memeriksa dan memutus terkait dengan pelanggaran kode etik, dan perlu diketahui bahwa tupoksi MK adalah menjaga keluhuran dan martabat hakim MK. Oleh karena itu, jika putusan MK ternyata para hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran kode etik, maka dalam perspektif moral, putusan yang telah diambil tidak memiliki legitimasi secara moral karena diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik. Atas putusan yang diambil, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, tetap berlaku sesuai dengan hukum tata negara yang positif.
yang sedang berlangsung. Yang kedua, perlu diingat bahwa ini di atas hukum. Sebenarnya ada moralitas, maka hukum yang baik tentunya harus memperhatikan aspek moralitas. Ujar Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis 2 November 2023. Jika ini yang menjadi pertimbangan, bisa saja MK ada kemungkinan keluar dari pakem hukum tata negara positif dan menyatakan bahwa putusan yang diputus oleh hakim yang telah terbukti melanggar kode etik, putusannya tidak mengikat. Jika ini yang terjadi, maka akan ada dinamika hukum ketatanegaraan kita dan pasti ini akan menimbulkan diskursus juga. Sambung dia, karena itulah, kata Fauzan, perlu ada kajian kembali mengenai keputusan MK yang final dan mengikat. Kedepan menurut saya, jika ternyata putusan MK dijatuhkan oleh hakim yang terbukti melanggar kode etik, maka kekuatan putusan MK yang bersifat final dan mengikat dapat dibatalkan. Wow. Kata Fauzan, kemudian untuk pembatalan putusan MK itu, menurut Fauzan ada dua cara. Pertama, oleh MK sendiri atau pemerintah MK. Kedua, oleh MK dan memeriksa dan memutus laporan adanya pelanggaran kode etik. Demikian bersama saya, cukup di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa.